selamat lingon alatnya salam sujud kerennya melempang adil katalino bacuramin ka saruga basengat ke jubata arus. Oke kawan-kawan, bertemu lagi di channel Tetek Tatum. Di video kali ini kita akan mereview sekaligus kita akan membahas tentang senjata tradisional suku Dayak kawan-kawan. Mandau ini dimiliki oleh Om Jeffrey. Kita masih bersama Om Jeffrey dalam hal membahas senjata tradisional suku Dayak. Sebelumnya terima kasih banyak Om atas waktu dan kesempatannya sehingga channel Tetek Tatum bisa kembali mereview dan juga membahas Mandau bersama Om Jeffrey. Selamat siang Om. Siang dong. Om, saya ingin menanyakan Mandau yang ada di hadapan kita Om. Kebetulan Mandau ini baru pertama kali saya lihat Om. Kalau boleh tahu dan juga dijelaskan, Mandau ini sebenarnya Mandau seperti apa Om? Tipe seperti apa Mandau ini dan juga penamaannya? Mungkin bisa dijelaskan Om. Baik dong. Ini namanya parang ilang dong. Jadi parang ilang itu istilah Mandau bagi subsuku Iban. Nah, jadi asalnya Mandau ini dari subsuku Iban, bukan dari kita Dayak Ngaju. Karena memang namanya Mandau ini penamaannya di beberapa subsuku itu berbeda, walaupun sama sebenarnya yang dimaksud. Di kita itu Mandau, di Iban namanya parang ilang. Jadi beda penamaannya aja Om ya? Beda penamaan, betul sekali itu. Kalau untuk bahannya Om, kalau untuk parang ilang ini apa-apa aja bahannya Om yang digunakan? Kurang lebih sama loh dengan pembuatan Mandau biasa. Jadi untuk kita bicara dari sarung ya, kumpangnya dulu. Kumpangnya dari kayu juga. Tapi uniknya di parang ilang yang satu ini dia dikombinasikan dengan bahan dari tanduk. Jadi tidak hanya dari kayu tapi juga ada kombinasi tanduk di sini, bahkan sampai di bagian ujungnya ini. Sangat cantik kalau kita lihat karena ukirannya begitu hidup, begitu detail. Dan juga saya lihat di sini Om ya, ini sangat apik sekali dalam hal proses pengerjaannya Om ya. Ini ada perpaduan atau penggabungan antara kayu dan juga tanduk ya ini Om ya. Betul, ini betul. Cantik sekali nih. Kalau untuk ukirannya Om, karena saya lihat di sini ukirannya muncul Om ya. Untuk Ya, ukirannya. betul. Karena kebetulan ini adalah parang ilang milik suku Iban. Kalau ditanyakan kepada saya terkait ukirannya saya kurang begitu paham. Cuma memang tetap ada ukiran lamantek, kita lihat di sini. Lamantek itu lintah. Nah, terus di sini juga ada lamanteknya. Oh iya, baru ingat saya loh. Jadi kalau untuk seperti yang kita bicarakan di video-video sebelumnya, salah satu ciri dari Mandau atau parang ilang tua ini adalah tidak adanya penggunaan lem di situ. Jadi dia banyak untuk melekatkan itu menggunakan pasak seperti ini. Seperti ini juga. Ini pasak untuk melekatkan. Jadi bukan lem. Ini pasaknya Om ya. Ya, sama juga di sini juga ya ada pasak cuma tersembunyi dia. Jadi kalau dia menggunakan pasak berarti dia tidak menggunakan lem Om ya ini ya. Betul sekali, Bang. Jadi dilekatkan itu dengan pasak. Om, saya ingin menanyakan ini Om. Yang membuat saya penasaran ini. Untuk hulu atau handle-nya nih Om, ini terbuat dari tanduk rusa ya Om ya? Iya, tanduk rusa juga ini loh. Ini tanduk rusanya, ini ada cakangnya Om ya ini ya? Nah Ya, ini ada ya. cakangnya ini menarik sekali nih Om sepertinya. Sepertinya ini dibuat dari bagian atasnya, ujungnya tanduk rusa. Jadi tidak seperti Mandau biasa itu yang kita pakaikan bagian pangkalnya. Mungkin karena memang ketersediaan bahannya waktu itu yang ada seperti ini, saya kurang paham juga. Yang pasti kalau kita lihat dari ukirannya ini sangat cantik juga, detail dan halus, bahkan sampai ke tengah di sini pun ada ukirannya. Kalau untuk sulatnya ini Om menggunakan bahan apa ya Om ya? Nah Ini jangang sepertinya dong. Jangang ya. Nah kalau yang ini saya kurang tahu ini bahannya dari apa ini. Tapi yang pasti ini jangang juga. Terus untuk ininya juga menggunakan getah nyatu untuk merekatkannya. Getah nyatu nama lainnya itu apa ya biasanya Om ya? Malau ya. Malau kalau ya Om tidak ya. salah. Oh iya malau. 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 Jadi malau itu kalau dia menghitam kayak gini itu menandakan bahwa malau itu sudah lama atau apa ya Mas? Atau mengering atau seperti apa ini? Sudah cukup tua harusnya. Sudah kalau cukup sudah tua ya. Itu kalau kita lihat dari tampilan luarnya. Mandau ini memang Mandau tua, tapi karena
yang namanya mandau tua pasti kita tetap membutuhkan restorasi karena pasti ada beberapa bagian yang sudah rusak termakan usia. Oh iya. Terutama yang bahannya terbuat dari rotan. Nah, seperti ini juga, ini baru. Oh ya Om, kalau untuk tali tesernya atau tali belawitnya ini memang pakemnya atau apa ini Om ya? Nah, saya kurang tahu ini. Ya pasti ini baru, bukan tesen bawaan dia. Nah dan juga ini Om, yang Om pegang ini Om, ini apa ya namanya ini Om ya? Ini sulau. Sulau Om ya. Jadi sulau ini digunakan untuk apa istilah, lupa saya nama istilahnya, untuk pengunci ini. Kalaputan. Kelaputan. Istilah Dayak Ngajunya kalaputan. Kelaputan. Ini seperti batu ya Om ya? Ya, keras. Keras seperti batu. Ini ada pecah atau apa Om ya? Ininya Om? Bukan, ini lain, bagian yang lain. Yang ininya Om pecah atau apanya? Atau memang seperti itu bawaannya Om ya? Memang bawaannya dong seperti ini. Memang sangat cantik, saya lihat ini sulau ini. Cantik ini sulaunya. Tapi ini baru, jadi bukan bawaan dia yang lama. Karena sudah tidak ada yang bawaannya yang sudah lama. Mau lihat isinya dong? Oke Om, siap Om. Karena Mohon sudah izin kita Om. buka tadi, langsung kita buka saja di sini. Jadi ini kawan-kawan mandau yang dikatakan parang ilang tadi yang dimiliki oleh Om Jepri. Nah Om, saya ingin menanyakan ini Om, kalau untuk bilah parang ilang ini dia memang ramping seperti ini atau seperti apa Om ya? Dan juga saya lihat di ujungnya juga sepertinya agak bertemu di tengah-tengah Om ya ininya. Ya, tidak terlalu lancip ya. Tidak terlalu lancip ya, siap. Saya kurang paham juga dong terkait parang ilang ini untuk bilahnya. Yang pasti dia tetap memiliki kesamaan dengan bilah mandau biasanya. Jadi di sini juga tetap agak cekung, agak cembung. Ya cembung. Di bagian belakangnya dia agak cekung, tetap sama. Dan juga kalau dilihat di sini Tebal ya. tetap tebal, di bagian ujungnya dia menipis. Dan agak anehnya mandau ini, bukan aneh sebenarnya, cuma bilah agak melengkung ke arah kiri dia. Sebentar Om, saya lihat. Oh iya Om, benar. Ke kiri ya Om ya? Agak melengkung ke kiri Agak sedikit. melengkung ke kiri. Nah kalau kita lihat di sini kawan-kawan di kamera sangat jelas sekali dia agak membelok ke sebelah kiri Om ya. Ya. Nah itu dia. Oh ya Om, jadi seperti ini ya Om, mandau yang dikatakan mandau tua itu. Ya, seperti yang kita bahas juga sebelumnya, di video-video sebelumnya. Untuk mandau tua itu kan kita bisa melihat cirinya, terutama dari bahan-bahan yang digunakan untuk membuatnya. Jadi di parang ilangnya ini bisa dilihat di tanduknya ini warnanya sudah berubah warna dia. Oh iya. Tidak lagi putih seperti tanduk biasa. Ada banyak patina sudah di sini. Sudah mulai menghitam, termasuk juga di kumpangnya ini. Dia tidak lagi berwarna putih bahan tanduknya. Sudah berubah menguning ya Om ya? Yang menguning, termasuk juga di bilahnya. Di baja bilahnya juga kita bisa melihat adanya patina di sini. Oh ya Om, mungkin bisa dibantu Om untuk menjelaskan patina itu seperti apa ya Om? Patina itu Itu apa? tanda bahwa suatu materi itu sudah berusia cukup lama, sering digunakan lah istilahnya. Jadi ada bekas-bekas penggunaan di situ, baik itu di handle-nya ini ataupun di bilahnya ini. Nah, sekarang itu yang saya sedikit sedih sebenarnya melihatnya. Saya sering sekali melihat senjata-senjata kita terutama dari suku Dayak ini yang istilahnya dibuat dituakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, lalu dia bumbui dengan cerita-cerita yang fantastis bahwa mandau atau apa itu sudah membunuh berapa orang, sejarah sudah beratus-ratus tahun, padahal sebenarnya bohong. Karena kebanyakan itu mereka adalah menggunakan mandau-mandau kualitas rendah yang mereka tuakan dengan cara yang tidak alami. Jadi maksudnya dituakan secara tidak alami itu seperti bilahnya, agar terlihat tua biasanya mereka rendam di air asam atau kadang-kadang itu air aki. Jadi
setelah direndam itu biasanya baja itu akan terkena korosi. Jadi kesannya seperti tua. Jadi warnanya itu seperti baja atau besi yang berkarat. Padahal itu adalah mandau baru yang dituakan bilahnya. Itu sangat memalukan menurut saya. Orang yang tidak bertanggung jawab ini menggunakan cara-cara tersebut untuk membuat mandau yang baru terkesan tua. Ya. Terus mereka bumbui dengan cerita-cerita fantastis itu tadi. Ya. Terus mereka jual ke orang awam yang tidak punya pengetahuan terkait mandau. Mungkin seperti itu bisa dikatakan oknum ya Om ya. Oknum, tapi oknum yang seperti itu banyak sekali sekarang. Dan mereka juga punya jaringan yang luas. Akhirnya banyak orang terbodohi oleh mereka. Dan malunya lagi kenapa? Karena mereka membawa nama Dayak di situ. Termasuk senjata khas kita Dayak juga. Dan juga Om, saya juga ingin minta pendapat dari Om Jeffrey tentang senjata mandau ini yang sudah tergolong tua ini, seyogianya itu harus dirawat Om ya, tidak untuk diperjualbelikan ya Om ya. Idealnya begitu. Jadi ini kan parang hilang ya. Parang hilang tua seperti ini kan identitas kita Dayak. Sebisa mungkin kalau memang bisa dan mampu ya jangan diperjualbelikan. Itu dirawat sebagai salah satu bentuk warisan budaya bagi kita. Siap Om, siap. Terima kasih banyak Om atas penjelasannya. Dan juga kalau kita lihat di sini Om, untuk mandau ini kita tidak berani untuk memastikan untuk umurnya Om ya. Tapi yang pasti mandau ini cukup tua karena dilihat dari cirinya Om ya. Iya betul. Tanpa adanya proses penuaan dini Om ya. Iya. Yang disengaja ya. Dan tidak perlu juga Ya. bumbu-bumbu cerita yang sebagian besar adalah kebohongan. Itu saja. Siap. Terima kasih banyak Om atas penjelasannya di channel Tetek Tatum. Seperti apa yang disampaikan Om Jeffrey, ini benar-benar sangat mengedukasi kita kawan-kawan. Mudah-mudahan tidak ada saudara-saudara kita di luar sana yang tertipu dengan proses jual beli mandau yang dituakan ya. Bilah berkarat bukan berarti dia tua intinya. Bilah tua itu biasanya kalau memang terawat ya seperti ini dia. Tidak berkarat ya. Dan juga Om, saya ingin menanyakan apabila biasanya itu bilah itu wajib untuk di ini ya Om ya, dibumbui minyak ya Om ya, untuk menjaga kualitas bilah ini tetap tetap harus diminyaki. Jadi untuk mencegah korosi yang pasti. Itulah perbedaannya dong. Kalau kita betul-betul merawat senjata tua, kita tidak mau bilahnya terkorosi. Nah, kalau orang-orang oknum yang tadi itu saya katakan, malah kalau bisa itu mereka yang mengorosikan bilahnya itu agar terkesan tua. Itu yang sangat kita hindari, yang bisa membuat malu nama suku Dayak. Oh iya. Kan mungkin sampai di sini video kita kali ini dalam hal membahas senjata tradisional jenis parang ilang kawan-kawan yang dimiliki oleh Om Jeffrey selaku pemilik dan juga selaku perawat dari senjata tradisional ini. Oke kawan, sebelumnya jangan lupa di subscribe channel Tetek Tatum supaya bisa terus berkembang di YouTube dan juga user semakin bersemangat untuk dapat mengolah video-video lainnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Om Jeff atas waktu dan kesempatannya sehingga channel Tetek Tatum dapat merilis kembali, sekaligus kita dapat memberikan informasi dan juga edukasi untuk kawan-kawan dari seluruh seantero Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, tentang senjata tradisional kita suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan. Sebelumnya salam tabe, salam membudaya. Selamat siang Om Jeff.